Rangka yang kedua disebut dengan rangka apendikuler atau rangka pelengkap atau rangka anggota gerak tubuh. Nah, rangka apendikuler ini berjumlah 126 buah, di mana terdiri dari gelang bahu, kemudian anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. Kita lihat satu persatu dimulai dari gelang bahu atau yang disebut dengan pektoral. Gelang bahu ini merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Jadi ini antara lengan, kemudian ini badan. Maka di sini ada yang disebut dengan gelang bahu. Nah, pergelangan bahu memiliki mangkuk yang tidak sempurna karena bagian belakangnya terbuka. Gelang bahu tersusun dari dua jenis tulang. Di sini yang pertama disebut dengan tulang scapula atau tulang belikat. Kemudian yang kedua ada tulang clavicula atau tulang selangka. Nah, di sini scapula atau tulang belikat itu berbentuk pipi, bentuknya hampir seperti segitiga. Jadi ini bentuknya pipi, kemudian hampir seperti segitiga dan memiliki tonjolan berbentuk seperti paruh gagak. Nah, ini dia memiliki tonjolan seperti paruh gagak. Skapula terdapat di bagian punggung sebelah luar atas dan berfungsi sebagai tempat perlekatan sebagian otot dinding dada dan lengan. Yang kedua adalah clavicula. Nah, kalau clavicula nama lainnya adalah tulang selangka. Di sini berbentuk panjang, sedikit bengkok, hampir menyerupai huruf S. Jadi clavicula hampir menyerupai huruf S. Nah, berfungsi sebagai tempat melekatnya otot leher, torak, punggung, dan lengan. Sekali lagi, skapula disebut tulang belikat, berfungsi untuk melekatnya sebagian otot dinding dada dan lengan. Clavicula atau tulang selangka berfungsi sebagai tempat melekatnya otot leher, torak, punggung, dan lengan. Yang kedua, anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas ini tersusun atas humerus, tulang pangkal lengan, kemudian radius, tulang pengumpil, ulna, tulang hasta, karpal, tulang pergerakan tangan, metakarpal, tulang telapak tangan, dan palangus atau jari, tulang jari tangan. Kita lihat di sini di gambar. Nah, ini adalah bagian daripada tulang anggota gerak atas. Tadi anggota gerak atas terdiri dari yang pertama humerus. Nah, ini humerus. Humerus itu nama lainnya adalah tulang pangkal lengan. Dia berbentuk panjang seperti tongkat, bagian ujungnya berhubungan dengan bahu. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Bagian ujung tulang ini melekat dengan bagian bahu, kemudian membentuk kepala sendi yang bundar. Ya, ini kepala sendi yang bundar. Di sini disebut dengan caput humeri. Ya, jadi ini humerus yang berbentuk panjang, ujungnya berdekatan atau berhubungan dengan bagian bahu, membentuk kepala sendi yang disebut dengan caput humeri. Yang kedua adalah radius. Radius atau tulang pengumpil berbentuk panjang, kemudian terletak lateral sebelah sisi sejajar dengan ibu jari. Jadi kalau kita mengangkat tangan, meluruskan tangan ke depan, maka tulang radius itu adalah tulang yang letaknya sejajar dengan ibu jari. Kemudian bagian dataran sendi yang menghubungkan radius dengan humerus berbentuk bundar sehingga lengan bawah dapat berputar atau telungkup. Jadi pergelangan tangan kita bisa diputarkan. Kemudian yang ketiga ada ulna atau tulang hasta, berbentuk panjang sama dan merupakan tulang bawah yang lengkungannya sejajar dengan jari kelingking. Ini kalau kita angkat tangan sekali lagi ke depan, maka yang sejajar dengan tulang
ibu jari yang sejajar dengan ibu jari itu disebut tulang pengumpil atau radius, yang sejajar dengan kelingking itu disebut dengan tulang ulna atau tulang hasta. Berikutnya adalah karpal atau tulang pergelangan tangan. Ini terdiri atas 8 ruas tulang yang tersusun dalam 2 baris. Bisa dilihat di sini. Baris pertama 4, baris kedua 4. Ya. Kemudian karpal ini merupakan tulang-tulang pendek dengan bentuk yang berbeda-beda, yaitu ada yang berbentuk bulat, karpalnya, tulangnya ada yang berbentuk segitiga, ada yang bulan sabit, kemudian ada yang segi banyak, dan ada yang berkepala atau berkait. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah metakarpal. Nah, metakarpal ini disebut juga dengan tulang telapak tangan, di mana terdiri atas tulang pipa yang pendek ukurannya dan berjumlah 5 buah, dan berhubungan dengan tulang pergelangan tangan dan jari tangan. Terakhir adalah jari tangan atau palangus, tersusun dari tulang pipa pendek, jumlahnya ada 14 buah, 3 ruas pada masing-masing jari dan 2 ruas pada ibu jari. Kalian bisa lihat sendiri bagian-bagian tulang, ruas-ruas tulang pada ibu jari kita dan pada jari-jari yang lainnya. Jadi pada ibu jari kita hanya terdiri dari 2 ruas, pada jari lainnya terdiri dari 3 ruas. Kalau dijumlahkan, satu tulang jari tangan atau satu tangan itu ada 14 buah.